Bab 39 Resepsi Pernikahan. 1, 2, 3. Bruk, aba-aba dua orang pria yang mendobrak pintu kamar Laras. Dengan kekuatan penuh akhirnya pintu dapat terbuka. "Mbak, usir ulat bulunya," ucap Laras yang bersembunyi di dekat lemari. Aku ikuti arah telunjuk Laras, ternyata ada ulat bulu yang sedang nangkring di atas bantal. Ulat berukuran jempol manusia, berwarna hitam dengan bulu lebat yang nampak mekar. Akibat kehadiran makhluk imut itu, kamar Laras jadi berantakan. Pas bunga kesayangannya pecah berserakan, selimut acak-acakan di lantai. "Ya Allah, Laras, bikin orang tua jantungan." "Hehehe, maaf mak, kan emak tahu Laras dari kecil fobia ulat bulu." "Ih, lihat tuh mbak, bulunya kayak jarum, pasti gatel dan bikin sakit kulit." Laras memang punya fobia terhadap ulat bulu, berawal dari sekolah dasar. Waktu itu emak panik ketika Laras pulang bermain malah menangis. Dia menunjukkan bagian paha yang tertutup rok selutut. Ternyata ada ulat bulu nemplok di pahanya. Anak itu memang suka bermain di kebun, lari-larian sampai berguling-guling di rumput. Tak heran kalau ulat ikut bermain bersamanya. Sejak saat itulah Laras mempunyai ketakutan yang berlebihan terhadap ulat bulu. Ketika dia melihat makhluk imut itu, meskipun berjarak 2 meter, dia langsung menjerit, mengibas-ngibaskan bajunya, takut menempel di bagian tubuh. "Hahaha, dasar orang aneh, badan doang gede tapi takut sama makhluk kecil. Nih, liatin mbak, aku cari kardus lalu merobek secukupnya, kemudian menyodok ulat yang menempel. Sengaja menyodorkannya pada Laras, suka sekali melihat ekspresinya yang ketakutan." Fobia Laras memang tak lazim, takut pada hewan lucu dan imut. Harusnya dia fobia pada manusia setengah buaya, bukan pada makhluk cantik yang dipenuhi bulu-bulu indah. "Ah, buang ulatnya mbak, lihat dulu Ras, lucu tuh ulatnya, masa takut sih? Lucu matamu, serem kayak vampir gitu. Cepet jauhin dari aku mbak, nanti dia mencolok di kulitku, terus ngisep darah lagi." "Cah edan, dari mana sejarahnya ulat ngisep darah? Bodoh amat mbak, intinya buang cepetan." "Hahaha, nih ulatnya mau main sama mamihnya. Gendong Ras." "Ah emak Ella nakal, Laras udah gatel-gatel." "Ella, buang ulatnya, dari cilik suka sekali ngeledek adiknya. Buang dok, emak pusing dengan adikmu jerit-jerit." Laras berlari dan bersembunyi di belakang emak. Dia sengaja merapatkan badan pada emak supaya aku berhenti menjahilinya. Itulah jurus andalannya. Kalau sudah begini, aku yang akan mengalah, takut kena semprot emak. Lebih baik aku buang jauh-jauh si ulat lucu. "Udah mbak buang, jangan berisik lagi." Syukurlah lega aku, lagi meratapi hidup, malah diganggu ulat sialan. "Baguslah, kamu gak jadi bunuh diri. Lagian siapa yang mau bunuh diri? Hidup masih panjang mbak, aku akan mencoba melepas dengan ikhlas." "Bener kata emak, Mas Arya bukan orang yang terbaik buat Laras." "Baguslah kalau kamu sadar ndok. Fokus saja perbaiki diri, nanti jodoh akan datang," ujar emak. Kami berkumpul di kamar Laras. Adikku sedang bergelayut manja dengan emak. Aku duduk di kursi dekat meja rias, sedangkan 2 orang anak buah emak sudah kembali melakukan pekerjaannya mengurus lele. "Iya mak, ya udah, emak ama mbak Ella keluar sana. Laras mau healing dulu, menenangkan diri. Banyakin nyebut Ras, jangan ngelamun, mbak takut kamu jadi edan." "Sontoloyo, disaring mbak kalau ngomong, jangan ikut-ikutan julid napa." "Hahaha, kamu yang ngajarin." "Ya sudah, sana merenung, introspeksi diri, ingat-ingat kesalahan apa yang udah diperbuat. Apa yang salah dari diri kamu, cari tahu lalu perbaiki." Iya mbak cerewet, sing ilas ya ndok." "Iya mak." Aku dan emak kembali pada aktivitas masing-masing, sudah tidak terlalu cemas dengan Laras.
Dia hanya butuh waktu sendiri, semoga hatinya dilapangkan agar tegar menghadapi kenyataan. Cinta tak selamanya bisa dimiliki, kadang walaupun sudah bersama akan ada waktunya dipisahkan. Itulah pertanda semua yang kita punya hanya titipan. Pasangan, anak, keluarga, harta, dan apapun yang bersifat duniawi akan kembali pada penciptanya. Apa yang dimiliki saat ini sekedar amanah, suatu saat akan diambil lagi. Maka jaga apa yang ada karena semua titipan akan dimintai tanggung jawab di akhirat kelak. Ras, udah siap belum? Ayo capcus, kondangan, sebelum kehabisan daging. Keesokan harinya sesudah maghrib aku berdandan rapi untuk pergi kondangan. Emak tidak ikut, katanya sedang tak enak badan. Maka aku akan pergi berdua Laras. Namun hampir 30 menit menunggu, adikku tak kunjung terlihat batang hidungnya. Dia masih saja mendekam di kamar. Laras, lagi apa sih? Buruan keluar sebelum hujan badai datang. Sabar mbak, jawab Laras membuka pintu. Dia menggunakan gamis berukat berwarna coklat susu. Renda-renda menghiasi seperti blazer. Kerudung warna senada diikat ke belakang. Make up tipis, dipoles indah pada wajahnya. Penampilan Laras begitu elegan dan cantik. Namun tidak dengan ekspresi yang dipancarkan, dia nampak lesu dan tak bersemangat. Wih, cantik banget adik mbak. Senyum dong. Jawab Laras dengan senyum terpaksa. Emak, Laras pamit. Adikku mencium tangan emak yang sedang duduk di sofa. Hati-hati di jalan, belajar ikhlas dok. Insya Allah buahnya keikhlasan itu manis. Iya mak, doakan yang terbaik buat Laras. Kali ini aku tak enak hati meledek atau bersenda gurau. Laras menampakkan raut serius. Mungkin hatinya teramat perih, berusaha kuat walaupun sulit. Kami berangkat, mak. Aku berpamitan pada emak, mengambil kunci motor, kemudian melajukan motor menuju tempat resepsi pernikahan Arya. Di perjalanan, Laras lebih banyak diam, tak biasanya dia merespon ucapanku dengan singkat dan padat. Aku putuskan ikut bungkam, membiarkan adikku menikmati udara malam yang menyejukkan, supaya hatinya lebih dingin dan tenang. Aduh, kenapa mbak? Kayaknya ban motor kempes, Ras. Berhenti mbak, coba aku lihat. Motor aku hentikan. Laras turun dan mengecek ban. Ternyata benar ada paku yang menancap di ban belakang. Pantas saja terasa berat saat dikendarai. Ya ampun, motorku ngambek di bawah mbak, segala bocor lagi. Enak saja, namanya juga musibah. Mana gak ada bengkel, bisa kemalaman di jalan kalau kayak gini. Dorong mbak, tahu aja di depan ada bengkel. Dorong bareng lah, udah cantik gini masa mbak dorong-dorong motor. Ya elah, bentar doang mbak. Berdasarkan maps, rumah Mas Arya 15 menit lagi sampai kalau pakai motor. Itu kalau pakai motor, orang kita jalan kaki. Buruan dorong bareng Ras. Ya udah iya. Dengan malas bercampur kesal kami dorong motor. Sepanjang jalan hanya ada beberapa rumah, kami memasuki jalan perkampungan, sehingga sulit menemukan tukang tambal ban. Mau-maunya Mas Arya nikah sama orang desa, pelosok gini. Resepsinya bukan di hotel, malah di kampung. Heran, padahal dia detektif hebat di kota ini. Namanya juga jodoh, Ras. Tepatnya dijodohin. Mas Arya pasti terpaksa nikah sama cewek kampung itu. Harusnya aku maksa ketemu orang tuanya biar dijodohin sama aku aja. Laras, masih aja nyinyir. Kesel mbak, udah terpaksa kondangan, motor malah bocor. Udah cantik-cantik gini malah dorong motor. Gak ada grab apa. Sial banget hidupku. Kamu gak ikhlas sih kita jadi dapat musibah. Di saat sibuk mengeluh terdengar suara mobil membunyikan klakson. Kami berhenti dan sedikit menepi. Khawatir jalan mobil terhalang akibat motor yang kami dorong. Mobil malah ikut berhenti, pengemudinya malah keluar menghampiri aku dan Laras. Ela, Laras, Mas Ilyas? Oh Tuhan, kenapa lagi-lagi bertemu mantan suami? Muak rasanya sering-sering bertemu dia. Motornya mogok? Enggak, lagi olahraga. Ya mogok lah, segala nanya. Jawab Laras ketus. Kalian pasti
Mau ke resepsi detektif Arya kan? Kamu juga diundang, Mas? Iyalah, ayo kita bareng aja biar motornya naikin ke belakang mobil Mas. Pulangnya baru kita cari bengkel. Gak usah, Mas, udah malam lah. Takut ada orang jahat di sini sepi, gak tahu ada bengkel atau tidak. Nanti juga ada. Ayo, Ras. Kami mau ikut, Bang. Buruan masukin motornya ke bagasi. Laras, apa-apaan sih? Lupakan gengsi dan dendam masa lalu daripada kita harus dorong motor sampai subuh. Tapi Ras, no comment, Bang. Buruan angkat motornya. Siap, Ras. Baiklah, aku pasrah. Motor diangkut di bagian belakang. Aku dan Laras duduk berdesakan di bangku depan karena bangku tengah diangkat untuk tempat motor. Beruntung badan kami ramping, bisa cukup duduk satu bangku berdua, meskipun tubuhku hampir mepet dengan Mas Ilyas. Jujur, aku males bersama Mas Ilyas, takut berurusan dengan Nadia, bikin runyam nantinya. Akan tetapi Laras nampaknya tak mau terlambat datang ke resepsi. Mau tak mau ikuti saja keinginannya. Setelah beberapa menit sampailah kami di sebuah rumah yang cukup mewah. Hiasan tenda begitu indah, acara di rumah bagaikan di dalam hotel. Banyak hiasan bunga segar di pintu masuk sampai sepanjang jalan menuju tempat makanan. Pelaminan didominasi warna coklat susu dan keemasan. Dekornya sederhana tapi cukup menampilkan kesan mewah. Musik gambus menambah sempurna acara ini. Mas Arya, pandangan Laras tertuju kepada sepasang pengantin yang sedang tersenyum bahagia di atas pelaminan. Busana ala India dengan dominasi warna silver menghiasi dunia dua insan yang sedang menjadi raja dan ratu semalam. Di sampingnya ada seorang ibu paruh baya duduk di kursi roda. Rona gembira begitu terpancar dari wajahnya. Aku yakin dia pasti ibunya Arya. Lah, ayo kita makan dulu. Iya, Mas. Ayo, Ras. Aku tarik Laras supaya rasa sedihnya sedikit berkurang. Kami mengambil makan lalu menyantapnya di meja yang sama. Nadia nggak diajak, Mas? Tanyaku di sela-sela menyantap hidangan. Dia nggak mau ikut lah. Kondisinya juga sedang gak sehat sesuai yang aku ceritain kemarin malam. Oh, tak mau memperpanjang pembicaraan, aku memilih meneruskan makan. Sampai makanan di piring tak tersisa lagi. Maklum sengaja tidak makan sore biar lebih nikmat makan di sini. Berbeda dengan Laras, dia mendadak jadi pendiam. Dari tadi makannya hanya diaduk-aduk, paling 1 atau 2 sendok saja yang masuk ke perut. Ras, abisin makannya, nanti nasinya nangis loh. Gak nafsu, Mbak? Kalian udah kan makannya? Udah, Ras, kamu lagi gak enak badan? Tanya Mas Ilyas. Gak usah banyak nanya. Ayo kita kasih amplop ke pengantin, terus balik. Aku dan Mas Ilyas mengangguk. Kami berjalan menuju pelaminan. Mendadak perasaanku berdebar tidak menentu. Bukan karena Arya pernah menyatakan cinta, namun khawatir Laras murka dan mengacaukan pesta. Bu, selamat atas pernikahan anaknya. Ibu hebat bisa menjodohkan Mas Arya. Aduh, kenapa anak itu berbicara begitu? Ibu Arya nampak kebingungan. Dia hanya menjawab dengan senyuman. Bu, maafin adik saya. Dia emang suka bercanda. Maklum dia sahabatnya Arya. Iya nak, gak apa-apa Mas Arya. Baru saja aku minta maaf. Laras menggemparkan kami semua. Tiba-tiba dia memeluk Arya. Semua mata menatap heran, termasuk ibunya Arya. Dia kelihatan kesal. Ya ampun, aku harus bagaimana? Awas saja kalau Laras nekat mempermalukan dirinya sendiri. Biar kacau acara resepsi pernikahan Arya.